Halo, Ko Heri dan juga Pak Sony yang menonton video ini. Jadi, saya Jonathan Saputra ingin memberikan demo tentang aplikasi yang sudah saya buat. Sedikit overview aja. Eh, Aplikasi yang saya buat ini bernama HiFi. HiFi ini adalah aplikasi sosial media yang bisa menghubungkan pengguna-pengguna dari seluruh dunia itu menjadi satuan di aplikasi HiFi ini gitu. Jadi, saya sendiri bekerja di fitur Add Post dan juga Delete Post. Di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Apex-nya. Jadi langkah pertama itu ya kita run dulu Apex-nya. Setelah itu kita bisa masukkan nama. Di sini namanya tuh nggak boleh sama, ada constraint-nya juga. Jadi kita masukkan saja yang belum ada, yaitu Josa misalnya, passwordnya Josa juga, josa@gmail.com. Oke, kalau sudah kita klik create. Sini successfully register, dimana datanya tuh udah masuk ke dalam uh, tabel ini, tabel user. Kita bisa lihat ya, di bagian sini itu Josa sudah masuk ya. Tadi kita itu sudah masukkan ke dalam tabelnya. Sekarang kita tinggal login, sama aja. Kita login dengan ini yang sama, lalu password yang sama, lalu kita klik sign in. Oke, tadi saya sendiri itu oke tadi saya sendiri itu bekerja di AdPost ya. Jadi kalau AdPost itu, fitur AdPost, pertama kita klik tombol AdPost di sebelah kanan atas, lalu kita share foto. Ini kita bisa pilih foto apa aja sebenarnya. Jadi di sini tuh saya sudah menyiapkan foto download satu ya. Ini tuh foto, kita open aja, lalu di sini kita klik aja apa, misalnya Ronaldo, sesuai dengan uh, foto yang kita sudah upload gitu. Misalnya Ronaldo, karena ini fotonya by the way tentang Ronaldo ya. Jadi kita save aja. Nanti setelah itu akan muncul processing dan successfully posted, dimana setelah itu postingan akan tertampil gitu. Nah, di sini prosesnya gimana? Proses add post ini pertama tuh di awal kita bisa langsung ke timeline aja. Nah, di timeline ini, oke, sebentar. Di timeline ini ada tombol add post. Jadi add post ini tuh punya namanya dynamic action, itu open post dialog, di mana di sini tuh akan membuka modal yang sudah dibuat, yaitu post gitu. Nah, di sini tuh affected element open region. Open regionnya tuh post. Nah, jadi dia bakal membuka post gitu. Nah, setelah itu post ini tuh bakal berisi ID, latitude, longitude untuk menangkap uh, lokasi pengguna. Terus ada file blob untuk upload file blob atau upload file gambar. Lalu ada komennya juga untuk judulnya. Lalu ada tombol save. Nah, tombol save ini berguna untuk menyimpan dan memasukkan data ke dalam database gitu. Kalau dilihat di sini itu database-nya namanya SMPOS. Jadi SMPOS ini itu bisa dilihat namanya tadi Ronaldo ya, udah masuk di ID 161 gitu. Dan juga file name-nya udah ada, created by Josa juga. Jadi namanya harus sama gitu. Nah, setelah itu ini save itu dynamic action juga ya. Ada dynamic actionnya, yaitu submit, dimana submit itu uh, dapat memasukkan data. Caranya tuh pakai submit post ini, pakai processing insert post. Jadi insert post ini bakal melakukan DML atau data manipulation language, di mana dia bakal insert data ke dalam tabel dari SM post. Itu alur untuk insert post. Oke, selanjutnya saya juga mengerjakan fitur delete post, di mana delete post ini tuh bekerjanya pertama-tama itu dari buttonnya dulu. Nah, buttonnya ini itu bakal muncul kalau misalnya postingannya itu punya kita gitu. Jadi kalau misalnya bukan punya pengguna yang dimaksud, itu nggak bakal muncul. Contohnya seperti ini punyanya Fred. Fred ini pengguna lain ya. Jadi tombol delete-nya nggak muncul. Ini tuh biar memastikan
gak ada orang lain yang bisa menghapus postingan kita gitu. Jadi misalnya saya mau menghapus postingan yang ini ya, yang Josa, kita hapus di sini. Di situ bakal muncul peringatan atau konfirmasi gitu. Jadi misalnya are you sure, apakah kamu yakin buat delete. Jadi kita mencet aja oke, dan juga langsung terhapus gitu. Jadi alur untuk delete post itu sendiri itu kenapa bisa nggak kelihatan sama user lain, kenapa, karena dia tuh punya ini trim username sama dengan trim app user. Ini tuh menjamin supaya ya, apa yang dilihat button ini nggak bisa dilihat sama pengguna lain gitu. Itu sih paling. Selain itu juga ini tuh masuk ke action delete. Jadi ini kan sebenarnya masuknya button action ya, jadi nggak bisa dimasukin dynamic action. Nah, cara masukin dynamic action itu ada di atas pakai JavaScript gitu, dimana sini tombol delete dimasukkan trigger action dokumen gitu. Nah, trigger actionnya itu ada di custom actionnya itu ada di sebelah sini, dan berisikan langkah-langkah. Tadi pertama harus confirm dialog, setelah itu menghapus delete data. Pertama harus delete SM reaction dulu, karena SM reaction itu memiliki data like. Jadi data like itu berhubungan sama postnya, jadi ada ID-nya. Jadi kalau misalnya SM postnya dihapus tapi XM reaction-nya nggak dihapus, itu bakal muncul konflik. Jadi itu bakal muncul error. Jadi SM reaction-nya harus dihapus terlebih dahulu, baru SM post-nya gitu. Setelah itu remove post dalam timeline juga. Jadi kalau misalnya di database dihapus, di timeline itu nggak bakal terhapus. Jadi untuk menghapusnya dimasukkan JavaScript-nya seperti ini, lalu akan terhapus di timeline gitu. Untuk fitur lainnya itu ada fitur like, dimana fitur like ini untuk menyukai postingan orang lain. Sini tuh bakal berubah warna dan juga menghitung seberapa banyak user yang sudah nge-like sebuah postingan gitu. Setelah misalnya kita like, kita mau lihat dari daerah mana aja like itu berasal gitu, kita bisa masuk ke dalam sini gitu. Nah, di Maps ini udah tadi kan pas kita posting itu ada latitude longitude-nya, jadi ini sudah terekam gitu. Nah, kita bisa lihat orang-orang yang sudah posting ini tuh dari anggota kami sendiri gitu. Jadi misalnya ini Josa 3 second ago, berarti di sini, sebelah sini gitu. Itu sih paling. Oke. Oke, sekian demo dari saya. Terima kasih sudah menonton. Oke, sekian demo dari saya. Terima kasih.